Halo, assalamualaikum semuanya. Di sini perkenalkan dulu ya. Nama saya Erika Dianti, NIM 181330295 dari Universitas Unisnu Jepara dan dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori behavioristik dan konstruktif. Yang pertama, teori behavioristik itu ada 3 menurut Pavlov, terus menurut Skinner, dan menurut Albert Bandura. Yang pertama ya, menurut Pavlov melakukan suatu eksperimen terhadap anjing. Anjing mengeluarkan air liur. Apabila diperlihatkan makanan, air liur akan dikeluarkan oleh anjing, yang merupakan suatu stimulus yang diasosialisasikan dengan makanan. Pavlov juga menggunakan lonceng dahulu. Sebelum makanan diberikan, dengan sendirinya air liur pun akan keluar. Nah, dari contoh tersebut dapat diketahui dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dan yang selanjutnya, teori belajar Skinner. Skinner membedakan adanya 2 macam respon, yaitu responding conditioning dan operant conditioning. Sedangkan responding conditioning adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi. Stimulus yang teridentifikasi itu menimbulkan respon yang relatif tetap. Misalnya, diberikan stimulus berupa masalah yang dapat diselesaikan dengan konsep turunan fungsi, maka timbul respon untuk mempelajari lebih lanjut. Selanjutnya, teori Albert Bandura. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Albert Bandura merupakan salah satu perancang teori kognitif sosial. Menurut Bandura, ketika siswa belajar, mereka dapat mempresentasikan atau menginformasikan pengalaman mereka secara kognitif. Dan selanjutnya, teori konstruktif, yaitu teori dari Piaget. Dalam pandangan Piaget, pengetahuan datang dari tindakan. Perkembangan kognitif sebagai besar tergantung kepada seberapa jauh anak-anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Dan apa sih perbedaan teori behavioristik dan teori konstruktif ya? Teori behavioristik itu mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya latihan, mementingkan peranan kemampuan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Sedangkan teori konstruktif biasa disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Lalu bagaimana sih konsep teori konstruktivis dalam penerapan SD? 1. Guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. 2. Guru lebih bersifat sebagai fasilitator dan menjadikan siswa sebagai subjeknya dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran menjadi sangat penting karena selain sesuai dengan tahap perkembangan, siswa yang masih berpikir operasional konkret dengan penggunaan media pembelajaran dapat memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang dapat merangsang aktivitas siswa untuk belajar dan menemukan sendiri pengetahuannya. Demikianlah
menurut saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye bye. Assalamualaikum.